Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk anak-anakku kelas 8. Kembali ketemu dengan Bu Wiwi dalam pembelajaran matematika semester 1. Baik, akan kita bahas dalam pertemuan ini yaitu bab 1 tentang bola bilangan. Sebelumnya kalian silahkan siapkan buku catatan, buku paket, dan PowerPoint yang telah Ibu berikan pada pembelajaran kedua. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas barisan dan deret aritmetika, serta barisan dan deret geometrik. Kita akan bahas tentang barisan aritmetika. Untuk barisan aritmetika, Bu Wiwi telah menyiapkan barisannya. Yang pertama adalah memiliki beda lebih besar dari 0. Baik, dari contoh barisan ini, Bu Wiwi jelaskan sedikit, yaitu ada barisan 1, 8, 15, 22, 29. Dari suku pertama kita sebut dengan A, A-nya itu adalah 1, suku kedua adalah 8, bedanya didapat dari UN dikurang UN dikurang 1. Berarti kita bisa artikan di sini untuk mencari bedanya adalah 8 dikurang 1, 7. Jadi dari suku pertama ke suku kedua ditambah 7. Apakah dari suku kedua menjadi suku ketiga ditambah 7? 15 dikurang 8 tambah 7, selalu tambah 7. Nah, 7 ini dinamakan beda. Jadi beda didapat dari hasil UN dikurang UN kurang 1. Baik, untuk barisan kedua yaitu sudah menyiapkan 30, 24, 18, 12, dan 2. Ini adalah yang memiliki beda kurang dari 0. Itu 24 dikurang 30 negatif 10, lalu ditambah negatif 10. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas soalnya. Kita mendapatkan rumusnya untuk suku ke N, yaitu A ditambah N dikurang 1 kali B. Untuk deret aritmetika, yaitu di sini dari barisan aritmetika itu untuk mendapatkan deret kita akan menjumlahkan setiap suku-sukunya. Jadi suku 1 ditambah suku 2 tambah suku 3. Baik, kita lihat dari barisan aritmetika sini. Jadi kalau deret kedua jumlahnya adalah di 1 tambah 8, jadi 9 bukan 8. Kalau barisan kedua adalah 8, kalau deretnya jumlahnya adalah 9. Begitupun dengan baris ketiga adalah berarti 1 ditambah 8 tambah 15 gitu ya. Seterusnya itu untuk deret aritmetika. Maka dirumuskan ada 2 rumus bisa kalian pakai di sini untuk SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Jadi UN-nya harus diketahui dulu atau langsung memasukkan angka-angkanya yang sudah dapat. Untuk N-nya adalah banyak suku yang diinginkan, A-nya adalah suku pertama, B-nya beda, UN-nya adalah suku yang terakhir. Oke, soalnya di sini ada siswa kelas 8, Gandhi, suka menabung. Untuk minggu pertama dia menabung 500 rupiah, minggu kedua 700 rupiah, minggu ketiganya 900 rupiah, minggu keempat 1100 rupiah. Begitu seterusnya setiap minggu bertambah 200 rupiah. Pertanyaannya, tentukan besar uang yang disimpan Gandhi pada minggu ke-20. Kita bisa menggunakan rumus yang suku ke N. Pertanyaan kedua adalah tentukan jumlah uang simpan Gandhi. Kalau ditanya minggu ke-20 berarti jumlah uangnya berapa pada minggu ke-20. Tapi kalau di sini minggu ke-20 itu berapa yang harus disimpan gitu. Di sini pertanyaannya adalah minggu ke-36 yang B-nya. Kita menggunakan rumus ini antara dua. Baik, kita bahas. Untuk pertanyaan pertama, diketahui berarti dari barisannya 500 rupiah, 700 rupiah, 900 rupiah, 1100 rupiah. Suku ke-20 berapa? Berarti N-nya 20, A-nya 500, B-nya 700 dikurangi 500, 200 rupiah. Sehingga kita dapat menyelesaikan menggunakan rumus ini. A-nya 500 ditambah 20 dikurang 1 dikali bedanya 200. Sehingga didapat 500 ditambah 19 kali 200. Silahkan dihitung sendiri. Takut ibu keliru, hasilnya akan uang yang akan ditabung Gandhi pada minggu ke-20 ada 4.300. Sekarang kita lihat pertanyaan yang B.
jumlah uang yang disimpan Gandhi setelah 36 minggu, berapa jumlahnya? Ibu memakai rumus yang pertama. Jadi barisnya 500 ditambah 700 tambah 900 tambah 1100 tambah berapa sehingga suku ke-36-nya itu ditambah berapa? Untuk jumlah uang Gandhinya itu pada minggu ke-36 ada berapa? Kita selesaikan dulu. Ibu memakai rumus yang pertama. Jadi jumlah minggu ke-36, 36 bagi 2 kali 500 ditambah U36. Karena U36 belum diketahui, kita cari dulu memakai barisan yang tadi pertama. Jadi 500 ditambah 36 kurang 1 kali 200, 7.500. Sehingga kita masukkan 36 dibagi 2 kali 500 tambah 7.500. Sehingga jumlah uang Gandhi pada minggu ke-36 sebesar totalnya 144.000. Jadi nabungnya Gandhi pada minggu ke-36 memasukkan 7.500. Jumlah uang total dari minggu pertama sampai minggu ke-36 ada 144.000. Silahkan kalian hitung lagi menggunakan rumus yang kedua. Hasilnya harus sama. Kalau keliru berarti tidak sama, beda diperbaiki ya. Mungkin ibu yang keliru. Baik, selanjutnya kita bahas tentang barisan dan deret geometri. Sebelum lanjutkan, kita ada gambar di sini untuk barisan atau deret itu berlipat. Contohnya di sini pembelahan sel amoeba dari 1 ke 2 berlipat-lipat seperti wabah COVID-19 ini berlipat dari 1 ke 100, 100 ke sejuta, sejuta ke 1 miliar. Jadi perkembangannya sangat cepat, kita harus tetap menjaga kesehatan. Kalau harus keluar, memperhatikan protokol kesehatan. Baik, kembali ke pembelajaran untuk barisan geometri. Di sini ibu mencontohkan ada barisan 1, 2, 4, 8, 16. Jadi 1 ke 2 selalu kali 2 kali 2. Ini dinamakan rasio. Tadi kalau di baris aritmetika dikenal dengan beda. Ya, beda. Kalau di geometri kita dengan rasio. Rasionya berapa gitu ya. Rasio itu didapat dari UN dibagi UN dikurang 1. Ini untuk rasio yang lebih besar dari 0, ini untuk rasio yang kurang dari 0. Ada 162, 54, 8, 54 dibagi 162 sama-sama dibagi 54 sehingga dapat 1/3. Baik, untuk lebih jelasnya, untuk mendapatkan suku barisan geometri, yaitu dirumuskan A, R pangkat N kurang 1. A ini adalah suku pertama, R itu rasio, N-nya itu adalah suku terakhirnya. Untuk rasionya adalah UN dibagi UN dikurang 1. Baik, kita lihat deret geometrinya. Untuk deretnya yaitu U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4 ditambah U seterusnya, sehingga didapat jika rasionya kurang dari 1 kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N atau dibagi 1 dikurang R, atau untuk rasionya lebih besar dari 1 kita menggunakan Sn jumlah suku ke N, A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Penjelasannya kita lihat contoh soalnya. Di sini ada contoh soal pertama. Dari suku ke-8 tentukan dari barisan 1, 3, 9, 2, 7. Kita lihat untuk suku pertamanya adalah 1, N-nya 8, rasionya berarti 3 dibagi 1, 3, kita cek lagi, 9 dibagi 3, 3 berarti rasionya 3, R-nya 3. Kalau yang ini, kita lihat suku pertamanya 3, N-nya 8 masih sama, rasionya berarti negatif 6 dibagi 3, negatif 2 rasionya. Coba kita cek lagi, 12 dibagi negatif 6 rasionya negatif 2. Baik, kita bahas dulu yang 1 bagian A. Untuk baris 1, 3, 9, 2, 7, suku ke-8-nya adalah N-nya 8, A-nya 1, R-nya 3. Penyelesaiannya berarti 1 kali A-nya 1 tadi, R-nya 3, pangkat 8 kurangi 1 berarti 3 pangkat 7. Mengingatkan saja, untuk 3 pangkat 7 bukan 3 kali 7, akan tetapi 3 pangkat 7. Yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3
3 kali 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 dan seterusnya. Kalian hitung, takut ibu keliru sehingga menghasilkan 2187. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Baik, diketahui barisnya 3, negatif 6, 12, negatif 24, ditanyakan masih suku ke-8. N-nya 8, A-nya 3, rasionya negatif 2. Silakan penyelesaiannya, berarti A-nya 3 dikali negatif 2 pangkat 7. Silakan kalian hitung, tulis buku tulisnya penyelesaiannya. Baik, kita bahas untuk soal yang kedua. Berdasarkan suatu pengamatan, diketahui bahwa setiap bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat dalam 2 menit. Semula ada 50 sel bakteri untuk pengamatan. Berapa banyak bakteri setelah 10 menit? Di PowerPoint-nya ada pertanyaannya yang ini ya. Bisa dilihat ini. Oke. Kita bahas satu-satu. Berarti ini A-nya 50, rasionya dalam 2 menit. R-nya 2, N-nya ini 10 menit, tapi dalam 2 menit berarti 10 bagi 2, 5. Berarti N-nya 5. Kita bisa menggunakan rumus yang kedua dengan R-nya lebih besar daripada 1. Kita masukkan A-nya 50 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 tadi, ya, dikurang 1. Dibagi 2, dikurang 1, 1. Berarti kita dapat 50 kali 2 pangkat 5. Ini bisa dicoret ya, sehingga didapat 1600. Makanya banyaknya bakteri setelah 10 menit adalah 1600 sel. Baik, kita soal yang B. Masih dari kejadian nomor 2, tapi B ditanyakan setelah berapa menit jumlah bakteri menjadi 25.600 sel. Diketahui rumusnya, R-nya masih 2, nah N-nya tidak diketahui nih. Jadi dalam berapa menit, ya, ke berapa ditanya, berarti setelah titik-titik menit 25.600 sel. Penyelesaiannya bisa kita ambil dari soal nomor A untuk kasus ini ya, boleh cara lain. Mungkin kalau ada cara yang lain keliru, cara pertama bisa terlihat dengan jawaban yang berbeda. Dari soal A berarti 10 menit 1600 sel, maka bisa dihitung 25.600 ini dibagi 1.600 sel berarti dapat 16. Berarti bakteri itu selama 16 menit menghasilkan 25.600. Untuk pengenalan baris dan deret aritmetika serta baris dan deret geometri, kalian silakan bahas lagi di forum untuk didiskusikan. Nanti selanjutnya ada video kedua. Cukup sekian dari Bu Wi untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.